biasa. Ada tugas daripada Tuhan untuk setiap kami. Tuhan, ajar kami terus mengerti, ajar kami memiliki hati yang berani untuk melakukan pelayanan. Berikan hati kami lebih lagi kerelaan untuk Kau pakai Tuhan, sehingga kami belajar membalas cinta kasih-Mu, sehingga kami belajar menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Engkau segala-galanya bagi setiap kami. Kau sudah berikan segala-galanya bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk menyadari dan belajar membalas cinta kasih-Mu yang mulia, yang luar biasa, yang ajaib bagi setiap kami. Hari ini juga kami bawa pelayan-pelayan Tuhan yang dilantik di hadapan Tuhan. Kami percaya tidak kebetulan mereka boleh melayani, tapi Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih mereka. Tuhan, hari ini biarlah Tuhan jamah setiap mereka. Tahirkan Tuhan, kuduskan mereka Tuhan, bahkan metrekkan mereka, tapiskan mereka, boleh menjadi hamba-Mu, boleh menjadi pelayan-Mu, boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Biarlah saat ini ada metre pelayanan, biarlah saat ini ada pengurapan pelayanan, biarlah saat ini ada kekuatan, kemampuan daripada Tuhan yang menyertai mereka. Beri hati yang mengabdikan diri pada Tuhan, beri hati yang melekat pada Tuhan, beri hati yang kudus dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan hidup mereka boleh memuliakan nama-Mu, hidup mereka boleh berbuah banyak bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam karya-Mu Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan, Tuhan, Kau yang memberikan keberhasilan, dan kami boleh melihat karya Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Tuhan, kembali penuhi hamba-Mu dengan Engkau sendiri. Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu yang penuh kuasa. Kami butuh firman-Mu, kami butuh pewahyuan, pembukaan, rema yang daripada Tuhan untuk setiap kami pribadi. Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, dan Tuhan jamalah hati kami masing-masing. Jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh saat kami mendengar, kami boleh tangkap pewahyuan, kami boleh tangkap pembukaan ilahi, kami boleh tangkap pesan-pesan rema yang daripada Tuhan untuk setiap kami. Dan firman-Mu menerangi kami, firman-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami Bapa, dan kami serahkan dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakkan haleluya. 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 Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Beri salam kanan kiri saudara. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Saya juga ucapkan selamat bagi saudara yang dilantik dalam pelayanan pada saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah, saudara. Bersyukur pada Tuhan. Terima kasih juga semua pelayan praise and worship, karena pelayanannya kita sudah diberkati. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang tadi diberkati lewat pujian penyembahan? Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, saya percaya kita sudah sangat diberkati sekali. Sekarang kita akan masuk firman Tuhan, saudara. Kita masuk, saudara, sesi terakhir dalam tema yang luar biasa, the presence of God, saudara, atau hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah Tuhan menyatakan kehadirannya, saudara. Kalau Tuhan menyatakan hadiratnya dalam hidup kita, maka hidup kita penuh dengan hal-hal yang ilahi daripada Tuhan. Kalau Tuhan nyatakan hadiratnya dalam rumah tangga kita penuh dengan kasih Allah yang mempersatukan, saudara, yang membuat keluarga menjadi bahagia. Tuhan menyatakan hadiratnya, atau kita bisa bawa studi pekerjaan kita, saudara, dalam hadirat Tuhan, maka kita akan lihat tingkap langit dibukakan, anugerah Tuhan yang mengalir dan melimpah. Apalagi dalam pelayanan kita bisa rasakan, saudara, perkataan ilahi, kita bisa rasakan kuasa mujizat yang luar biasa. Hari ini kita akan masuk sesi kelima, yaitu kuasa Injil Yesus Kristus. Temanya apa, saudara? Kuasa Injil Yesus Kristus, atau firman Tuhan lah, kuasa di dalam firman Tuhan. Mungkin bahasa sederhananya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara bisa renungkan, ya saat Roh Kudus turun atas kita, ada dua yang berkaitan. Yang pertama dikatakan terima kuasa. Tapi yang kedua dikatakan menjadi saksinya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem, di Yudea sampai Samaria, antara kuasa dan menjadi saksinya Tuhan. Yang namanya orang menjadi saksinya Tuhan, pasti di dalam hidupnya juga beritakan Injil, beritakan firman Tuhan, beritakan pengampunan dan keselamatan daripada Tuhan. Ada kaitannya antara kuasa dan berita Injil, saudara. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang luar biasa yang bisa bekerja dalam hidup kita. Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia berkata dia punya keyakinan yang kokoh, yang kuat sungguh-sungguh ya di dalam Injil. Dia punya keyakinan, kepercayaan yang luar biasa dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa? Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Ada kekuatan yang luar biasa daripada Allah, saudara, yang menyelamatkan, yang bisa membawa keselamatan, saudara. Sebab ya setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, saudara. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus, dia yakin sekali dengan Injil, sebab saudara ada kuasa di dalam Injil itu. Untuk apa? Menyelamatkan. Oh, menyelamatkan siapa? Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dia adalah orang Yahudi, tapi dia juga berkata termasuk orang yang di luar Yahudi, gitu saudara, maksudnya gitu saudara. Semua orang, artinya ada kuasa bagi setiap kita. Kalau kita bisa renungkan, saudara, Injil ada kuasa yang luar biasa daripada Tuhan terhadap hidup kita. Kuasa, saudara, untuk mendatangkan pengampunan dosa. Kuasa, saudara, yang bisa bekerja dalam hidup kita. Untuk apa? Luput dari api neraka, saudara. Injil ada kuasa untuk mematahkan kutuk, saudara, dalam kehidupan kita. Mematahkan ya kutuk kemiskinan, mematahkan kutuk sakit penyakit, mematahkan kutuk perceraian, saudara, mematahkan segala kuasa si jahat. Injil itu adalah kuasa, ada kuasa yang luar biasa bagi orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengalami sesuatu yang luar biasa. Bagi orang berdosa, maka kuasa untuk mendapat pengampunan dan keselamatan, saudara. Yang hidup dalam kutuk, kuasa untuk lepas dari kutuk, ganti hidup yang penuh dengan anugerah, penuh kasih karunia. Bagi orang yang sakit, kuasa untuk patahkan kutuk sakit penyakit, hidup dalam kesehatan, kesembuhan. Bagi orang yang menghadapi masalah, kuasa kalahkan masalah, kuasa kalahkan godaan, sehingga kita bisa hidup penuh dengan kemenangan. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara. Dan saudara bisa melihat Rasul Paulus menjadi orang yang sangat kuat sekali, karena dia punya prinsip seperti itu. Injil itu adalah kekuatan yang memberikan dia kemenangan. Dia mengalami banyak aniaya, dia mengalami difitnah, dia mengalami dituduh, dia mengalami saudara ditangkap, dia mengalami diludahi, dia mengalami didera, dia mengalami dicambuk, dia mengalami saudara kelaparan, dia mengalami dimasuk ke penjara, dia mengalami banyak sampai dia berkata kalau dia bermegah tentang pergumulannya, masalah dalam hidupnya yang begitu banyak, tapi sekali lagi dia tetap kokoh, dia tetap mantap, saudara. Dia tetap hidup penuh kemenangan karena dia tahu ada rahasia yang luar biasa di dalam Injil. Asal kita berani percaya, maka ada kuasa yang luar biasa. Sejak kita juga tangkap dalam Injil ada kuasa, kita percaya, maka ada kuasa untuk hidup penuh dengan kemenangan. Saya percaya orang-orang yang hidup penuh kemenangan yang punya prinsip seperti ini, saudara. Misalnya lagilah Daud, saudara perhatikan, dia juga berkata bahwa firman-Mu itulah pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Ya, Daud juga tahu firman Tuhan itu luar biasa sekali. Ada kuasa supaya dia bisa hidup dalam kebenaran. Saudara, hidupnya juga mengalami hal yang luar biasa sekali, hal yang dahsyat, saudara, sehingga hidup penuh kemenangan. Dalam kehidupannya terus penuh dengan kemenangan. Saya percaya ini salah satu hal yang sangat penting sekali. Hari-hari ya dalam bulan-bulan ini Tuhan sering berkata pada saya, bangun jemaat yang kuat, bukan hanya sekedar jemaat yang diberkati. Saudara, kalau kita hanya membangun jemaat yang diberkati, belum tentu saudara itu jadi berkat bagi dia. Ada orang diberkati malah jadi jerat berkat itu. Ada orang diberkati banyak malah jadi godaan dia jatuh, saudara. Karena diberkati banyak, hidup malah banyak enggak tenang, takut kalau hartanya hilang. Saudara, kalau saudara rohnya enggak kuat, berkat enggak jadi berkat. Kadang-kadang berkat jadi jerat, kadang-kadang berkat malah menjatuhkan dia. Tapi kalau rohnya menjadi kuat, dia menjadi orang kuat di dalam Tuhan, berkat akan sungguh-sungguh menjadi berkat. Berkat akan sungguh-sungguh membuat hidupnya diberkati. Bahkan berkat juga membuat dia bisa jadi berkat bagi orang lain, berkat bagi keluarganya, berkat bagi sesama, berkat bagi gereja Tuhan, berkat bagi bangsanya kalau hidupnya kuat. Orang kekurangan, orang miskin, saudara, ya kalau hidupnya rohnya tidak kuat, saudara, rontok goyah terus, saudara. Ya, hidupnya goyah terus, saudara. Kaya atau miskin, kalau ya hatinya enggak kuat, rohnya enggak kuat, terus hidupnya goncang, hidupnya ketakutan, hidupnya penuh dengan putus asa, enggak ada pengharapan, enggak bisa dipakai oleh Tuhan, saudara. Tapi kalau kuat, kaya tetap tenang, miskin tetap saja kokoh, ada badai tetap kokoh, hidup jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hari ini tangkap, saudara, Injil adalah kuasa daripada Tuhan yang membawa keselamatan dan kemenangan. Mengapa, saudara? Ya, karena rahasia manusia adalah di balik pikirannya, saudara. Ya, kalau saudara bisa perhatikan, saudara, pikiran manusia itu sangat mempengaruhi hidupnya. Kalau pikirannya tidak baik, kalau pikirannya jahat, maka banyak perbuatannya akan jahat. Hanya kejahatannya itu akan menghancurkan dia sendiri, saudara. Kalau pikirannya itu negatif, maka dia akan banyak berkata yang negatif, maka dia akan melakukan banyak yang negatif, dan akhirnya hidupnya penuh dengan negatif, saudara. Kalau seorang pikirannya, saudara, bodoh, nggak punya kepandaian, sulit sekali dia bisa melakukan hal yang luar biasa, sulit sekali bisa mengalami kesuksesan, keberhasilan yang luar biasa. Tapi kalau seorang jenius, saudara, pikirannya penuh dengan hikmat, pikirannya penuh dengan pengetahuan yang luar biasa, maka dia bisa bertindak jauh lebih bijaksana, dia bisa melakukan yang jauh lebih hebat lagi, dia bisa jauh lebih mudah sukses daripada kalau dia bodoh. Itu sebabnya kita kirim sebuah anak-anak kita sekolah supaya apa? Pandai. Pandai apanya? Pandai pikirannya, salah satu, betul nggak, saudara? Karena itu bisa menjadi kunci dalam kehidupannya. Salah satu rahasianya adalah di dalam pikirannya, saudara. Nah, itu luar biasa sekali. Saya beri contoh ya, kalau ada orang yang bodoh, ya gagah dalam hidupnya, lalu saudara bisa mendownloadlah pikiran orang yang pandai, orang cendekiawan, orang yang pintar, saudara, bisa mendownload, masukkan di otaknya, saudara. Dulunya otaknya bodoh, kosong, nggak ada kepandaian, tapi sekarang bisa seperti komputer, internet, di download gitu, saudara. Masukkan di pikirannya, masukkan pikirannya. Dulunya orang bodoh, sekarang dipenuhi pikirannya orang yang pandai, yang hebat, yang jenius. Kira-kira hidupnya berubah atau tetap gagal? Berubah, saudara. Pikirannya berubah, hidupnya bisa jadi berubah, karena tindakannya akan berubah, langkahnya berubah, yang dialami akan berubah. Jadi pikiran itu bisa mempengaruhi luar biasa sekali di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, itu kalau ya secara manusia.
Sekarang kita ingat, kita sudah belajar Injil adalah pikiran Tuhan. 1-2 minggu yang lalu saya ingat, saudara, firman Tuhan itu adalah pikiran Tuhan yang diucapkan. Misalnya waktu Allah menciptakan dunia ini, dunia gelap gulita, dunia kosong, ya, dunia kacau balau. Lalu Allah mulai memikirkan, alangkah baiknya kalau yang gelap ini ada terang. Dia mulai berpikir, saudara, akhirnya dia mulai terucap, jadilah terang. Pikirannya itu disampaikan, itu firman, bersabdalah Allah, berfirman Allah, firman Allah, ada pikiran Allah yang diucapkan. Betul, saudara? Lalu dia mikir lagi, alangkah baik kalau darat dan lautan dipisah. Jadi enggak hanya air saja, nanti bisa ada pemandangan yang lebih baik lagi. Lalu ada tumbuh-tumbuhannya, ada bunga-bunganya, ada buahnya, ada binatang. Saudara, dia mikir, lalu baru diucapkan apa yang dia pikirkan. Jadilah, ya, terpisahlah air dan darat. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang di darat, jadilah binatang di udara, jadilah binatang di air. Jadi firman Injil itu adalah pikiran Tuhan yang diucapkan atau dituangkan, ditulis sehingga jadi firman Tuhan, Alkitab. Lah, saudara dengar, kalau kita bisa mendownload pikiran Allah, saudara, penuhi pikiran kita. Pikiran Allah yang dahsyat, penuhi pikiran kita. Pikiran Allah yang jauh lebih dahsyat daripada para cendekiawan yang luar biasa, penuhi pikiran kita. Tiba-tiba kita akan berubah. Tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa. Ada kekuatan merubah dari orang gagal jadi orang berhasil. Betul? Betul, saudara? Injil adalah kekuatan, saudara. Karena salah satu rahasia yang mempengaruhi kehidupan seseorang ada di dalam pikirannya. Kalau kita bisa, ya saudara, pikiran Allah terus masuk, ya, dalam pikiran kita, penuhi pikiran kita, kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Ada kuasa untuk selamatkan rumah tangga kita, ada kuasa untuk hidup penuh dengan kemenangan. Saya senang seri khotbah ini sungguh-sungguh bagi saya luar biasa. Sesi pertama kita sudah diajari, kita manusia punya roh, lalu apa? Jiwa, lalu apa? Tubuh, saudara. Tubuh kita mewakili apa? 5 panca indera kita: pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, peraba. Ini berfungsi untuk mengetahui apa yang di luar. Ada binatang, ada air terjun, saudara, bisa melihat, mendengar. Lalu jiwa kita, ya saudara, ya kesadaran akan diri sendiri. Pikiran kita, ada singa, wah bahaya untuk saya misalkan. Ada air, wah bisa melegakan haus saya, saudara. Lalu ada roh. Roh itu fungsinya kesadaran akan Allah, bersekutu dengan Allah, saudara. Luar biasa. Tapi sekarang saudara dengar pelajaran berikutnya. Tubuh kita, panca indera kita, pintu masuk untuk jiwa. Masih ingat? Kita dengar firman seperti ini, itu pintu masuk untuk pikiran kita. Bisa masuk pikiran kita. Buka telinga, masuk pikiran kita. Kita baca Alkitab, saudara, itu punya kesempatan masuk pikiran kita. Kalau kita terus, saudara, pintu itu dibuka, diisi firman, diisi firman, diisi firman, diisi firman, diisi firman, diisi firman. Pikiran kita akan penuh dengan firman. Apalagi setelah itu, saudara, renungkan firman siang dan malam. Renungkan firman siang malam, itu jadi pintu bagi roh kita. Maka akhirnya saudara, firman akan masuk dalam hati kita, masuk dalam hati kita, masuk dalam hati kita, masuk dalam hati kita, sampai hati kita juga penuh dengan firman. Kalau sudah penuh, maka akan melober keluar dari perkataan kita. Perkataan kita adalah perkataan firman, maka akan melober dalam tindakan kita. Perbuatan kita adalah perbuatan firman, maka firman akan jadi nyata dalam hidup kita. Janji Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kata Injil, kuasa Allah yang memberikan kemenangan.
Saya mau cerita sedikit waktu saya masih jadi pengusaha. Keluarga kita punya perusahaan tekstil, finishing printing di Solo. Saya pernah diutus untuk bagian penjualan di Tanah Abang. Pertama kali saya diutus ke sana jualan untuk dagang dari pabrik saya. Lalu saudara, keluarga saya, maksud saya, wah saya senang. Ada satu toko yang baik sekali. Begitu saya tawarin, dia tertarik. Singkat cerita, akhirnya dia pesan 300 piece. Bagi saya, hati saya berbunga-bunga. Baru pertama kali belajar kerja, sudah laku 300 piece. Dulu 300 piece itu banyak sekali, saudara. Waktu saya masih muda belajar kerja. Wah, langsung saudara, saya telepon ke Solo, ini ada pesanan. Wah, berhasil jual, lalu dikirim saudara 300 piece. Lalu setelah sampai, besoknya saya datang di toko itu, dia bayar dengan cek 1 bulan saudara. Saya terus senang, wah ini baru belajar kerja, sudah terus laku saudara, senang sekali. Setelah sampai waktunya 1 bulan saudara, saya dapat telepon malam-malam dari Solo. Ternyata ceknya belum, kosong, nggak ada uangnya. Berita itu seperti halilintar bagi saya. Saya kaget. Besok pagi-pagi saya datang ke Tanah Abang, saya datangi toko itu, dan ternyata tokonya sudah tutup. Ternyata Jia and Chow gitu saudara. Makan lalu lari saudara. Saya nangis, saya goncang saudara. Wah, pikiran saya kalut, hati saya sangat kecewa sekali. Saya pikir ini wah keberhasilan, tapi ternyata kegagalan. Gak bisa tidur, gak bisa makan saudara. Oh, penuh dengan keputusasaan. Waktu saya di kos, di sana di kos, duduk saudara, merenung apa yang terjadi. Karena saya biasa merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba ada ayat firman Tuhan itu masuk dalam pikiran saya, muncul dalam pikiran saya, muncul dalam hati saya, dan firman Tuhan itu menjadi berkat besar bagi saya. Saya bacakan Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Seolah-olah Tuhan bertanya pada saya, siapa yang bisa memisahkan kasihku daripada hidupmu? Penindasan atau kekerasan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tuhan tanya, apa itu semua bisa memisahkan kasihku kepada kamu? Termasuk ditambah Tuhan, apa karena ditipu orang 300 piece kasihku putus dalam hidupmu? Apa karena kau kehilangan 300 piece lalu sudah kehilangan kasihku? Siapa yang bisa memutuskan kasihku kepadamu dalam hidupmu saudara? Seolah-olah Tuhan tanya begitu, menyadarkan saya. Lalu akhirnya dilanjutkan lagi ayat 37 dan seterusnya. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini bicara kita bisa lebih dari pemenang karena Dia telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Tiba-tiba ayat ini menyala, tiba-tiba ayat ini hidup, tiba-tiba ayat ini berbicara kepada saya. Tuhan bicara pada saya, semuanya, apapun yang ada, makhluk, malaikat lah saudara, penguasa lah saudara, kelaparan saudara, kerugian saudara, apapun, tidak ada yang bisa memutuskan kasih Allah di dalam hidup kita. Tidak ada yang memutuskan kasih Allah dalam hidup saya. Saya boleh, seolah Tuhan berkata, ditipu orang 300 piece, saya boleh kehilangan 300 piece. Dengar, kasih Allah tetap ada. Kasih Allah tidak akan hilang. Kasih Allah akan terus mengalir. Saya akan diberkati lagi.
saya akan diberkati lagi, saya akan diberkati lagi, saya akan diberkati lagi. Tiba-tiba membuat roh saya bangkit, tiba-tiba membuat roh saya menyala-nyala, tiba-tiba saya dapat kekuatan baru, tiba-tiba saudara berkobar-kobar, saudara ada pengharapan, ada iman yang luar biasa. Saya bangkit dan akhirnya saya kerja lagi. Dan waktu saya kerja lagi, firman Tuhan ya dan amin. Berkat Tuhan datang lagi, berkat Tuhan datang lagi, berkat Tuhan datang lagi, berkat Tuhan datang lagi. Tuhan yang membuat berhasil. Saudara dengar, itu contoh sedikit. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan saya dari keputusasaan, yang menyelamatkan saya dari tipuan orang lain, yang menyelamatkan saya dari kegagalan. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan hidup saudara semua, hidup kita semua. Tangkap Injil itu, saudara akan dapat kekuatan hidup lebih dari pemenang. Yang kedua, memberitakan Injil adalah cara paling efektif untuk berjalan dalam kuasa Allah. Kalau tadi Injil untuk diri sendiri, kita punya kuasa hidup penuh kemenangan. Sekarang kalau kita mau ya tidak egois, Injil bukan hanya untuk kita saja, tapi Injil beritakan pada orang lain, supaya orang lain juga dapat kuasa untuk mengalami keselamatan, kuasa untuk mengalami kemenangan. Saudara, itu ada menjadi cara yang efektif. Saudara, malah kita berjalan dalam kuasa Allah. Bukan hanya punya, tapi kita bisa berjalan dalam kuasa Allah. Saudara, luar biasa. Kenapa? Ada kuasa dalam perkataan. Perkataan kita saja ada kuasa. Ya, Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Artinya hidup mati kita dikuasai lidah. Hubungan dalam keluarga ya menjadi mati atau hidup dikuasai lidah. Saudara, tergantung lidah kita. Saudara, studi kita, pekerjaan kita, keuangan kita, mati atau hidup dikuasai oleh lidah. Saudara, hidup mati dikuasai oleh lidah. Pelayanan kita, hidup atau mati, sangat dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakkannya akan memakan buahnya. Karena siapa suka menggemakkannya, suka mengucapkannya, akan memakan buahnya. Artinya yang kita keluarkan itu akhirnya akan kita makan juga. Saudara, saudara tahu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, dalam perkataan Allah ada kuasa. Maka dalam perkataan kita juga ada kuasa. Setuju saudara ya? Artinya kalau kita suka mengucapkan yang negatif, 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 sadar atau tidak sadar, banyak hal yang negatif datang dalam hidup saudara. Banyak hal yang negatif datang. Saat kita mengucapkan negatif, banyak yang negatif terjadi. Banyak yang negatif terjadi. Banyak yang negatif datang dan terjadi. Kalau kita suka mengucapkan yang positif, saudara, ada kuasa. Saudara, oh banyak yang positif datang dalam hidup kita. Banyak yang positif terjadi dalam hidup kita. Banyak yang positif terjadi. Nah, saudara dengar dulu. Hidup itu senantiasa mengalami negatif dan positif, terang dan gelap. Betul saudara? Ini terang, nanti malam gelap lagi, besok terang lagi. Hidup itu senantiasa mengalami dua-dua, kemarau dan hujan. Senantiasa ada. Hidup itu senantiasa mengalami dipuji, dicela. Hidup itu senantiasa mengalami terima keuntungan besar, kadang-kadang juga bisa mengalami kerugian. Betul saudara ya? Hidup itu selalu dua-dua. Tapi bagaimana kita bisa hidup penuh kemenangan atau kalah? Saudara, kalau kita suka mengucapkan yang negatif, sudah kalah masih negatif ngomongnya, sudah kalah makin negatif, lebih kalah lagi, yang negatif lebih datang lagi, lebih hancur lagi, lebih hancur lagi, lebih hancur lagi, ngomongnya lebih negatif, lebih hancur lagi, dan kalah hancur terus. Tapi kalau kita suka mengucap yang positif, saudara, maka yang positif lebih banyak, yang positif lebih banyak, hanya yang positif lebih banyak dari yang negatif. Kita bisa kalahkan yang negatif, kita bisa hidup penuh dengan kemenangan.
Betul? Ini ada kuasa. Apa yang saudara ucapkan? Betul? Itu bisa terjadi. Hidup mati, kesehatan kita, keluarga kita, studi pekerjaan kita, perjuangan kita, banyak dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya, memakan buahnya. Apa yang saudara ucapkan, itu akan saudara makan, itu akan saudara terima. Betul? Nah, sekarang Injil sudah ada kuasa. Perkataan kita ada kuasa, ditambah lagi Injil sendiri punya kuasa. Kalau kita ucapkan Injil, kalau kita ucapkan firman, maka double kuasa mengalir. Bukan hanya satu. Saudara dengar dulu. Perkataan kita sudah punya kuasa, mulut kita punya kuasa. Betul? Betul? Lidah kita, ucapan kita ada kuasa, Injilnya ada kuasa. Waktu yang kita ucapkan adalah Injil, firman, yang keluar dua kuasa, double kuasa. Kita bisa hidup, berjalan dalam kuasa melalui ucapan firman yang keluar dari mulut kita. Kuasanya double, saudara, akan mengalir. Sekali kita mengalir, ya kuasa. Kita menerima kuasa Allah ketika kita dibaptis Roh Kudus. Tetapi kita berjalan dalam kuasa ketika kita beritakan Injil Yesus Kristus. Kita sudah dengar roh kuasa akan datang waktu Roh Kudus datang. Tapi saudara, sekali lagi kita hanya bisa berjalan dalam kuasa. Kuasa itu bekerja, kuasa itu mengalir saat kita beritakan Injil, firman. Betul? Misalnya firman berkata, dalam nama Yesus ada kuasa untuk usir setan. Saudara terima Roh Kudus, saudara sudah terima kuasa usir setan. Tapi sebelum saudara mengucapkan firman, kuasa itu hanya ada di dalam saja. Saat saudara beritakan Injil, dalam nama Yesus, setan pergi. Maka kuasa itu bekerja, maka kuasa itu mengalir, maka kita berjalan dalam kuasa. Betul saudara? Kisah 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani, ya mengajar saudara, firman yang diajarkan dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan, saudara perhatikan apa? Mengaruniakan, di backup oleh Tuhan, mengaruniakan berita tentang kasih karunia-Nya. Dengan apa? Tuhan menguatkan, saudara, diberi kekuatan. Berita tentang kasih karunia-Nya dengan apa? Mengaruniakan pada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Karena mereka beritakan Injil, karena mereka ajarkan Injil, maka Tuhan backup mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan mengaruniakan mereka, saudara, dengan kuasa mujizat. Betul saudara? Betul? Kalau ada seorang karyawan berjuang memajukan perusahaannya, maka saya percaya karyawan itu di backup oleh perusahaannya, karena sedang berjuang untuk perusahaannya. Saat kita beritakan Injil kerajaan Allah, saudara dengar, di backup oleh kerajaan Allah, di backup oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Yesaya 44 ayat 26, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Jadi perkataannya dikuatkan, ya, dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Siapa yang menyampaikan firman Tuhan, jadi hamba Tuhan, berkatakan firman, nyampaikan pesan-pesan Tuhan, jadi utusannya Tuhan. Dikatakan saudara, di backup oleh Tuhan, saudara, dikuatkan oleh Tuhan. Markus 16 ayat 20, mereka pergi beritakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan bekerja. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda
yang menyertai dia. Satu, karena tadi ya mulut kita dan Injil sudah ada kuasanya bersama-sama. Yang kedua, saat kita beritakan Injil, kita itu sedang bekerja untuk Tuhan. Betul saudara? Untuk kerajaan Allah. Maka di backup Tuhan, maka disertai Tuhan, maka ditolong oleh Tuhan, maka dikaruniai kuasa, maka dikaruniai mujizat, maka dikaruniai hal yang dahsyat, keajaiban Tuhan. Kita berjalan dalam kuasa, saudara. Yang terakhir adalah apa? Satu manusia itu sangat berharga, saudara. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara dengar, saudara. Artinya manusia, jiwa seorang sangat berharga bagi Tuhan, lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Sampai saat manusia itu bisa masuk neraka, Tuhan rela turun ke dunia jadi manusia seperti kita untuk menyelamatkan kita. Sampai dia, saudara, serahkan semuanya, korbankan semua di atas kayu salib, sampai nyawanya dikorbankan untuk selamatkan manusia. Karena manusia sangat berharga bagi Tuhan. Waktu Tuhan melayani, ada orang gila dirasuk setan, setannya diusir, setannya minta supaya boleh masuk babi. Tuhan biarin saja, yang penting orang itu selamat. Sekalipun dia gila, tetap berharga untuk diselamatkan. Harganya lebih mahal dari 2000 babi, karena manusia itu mahal. Betul? Maka waktu kita bekerja untuk Tuhan, beritakan Injil, Tuhan itu ikut bekerja. Betul? Tuhan berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarilah mereka, melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan pada mereka. Utuslah mereka, ketahui aku menyertai kamu senantiasa. Berjalan dalam kuasa saat kita beritakan firman. Karena Injil itu kuasa. Enggak heran tadi lagunya, Tuhan, ini tugas kami. Beri kami keberanian untuk beritakan Injil, untuk selamatkan orang. Beri kami kerelaan untuk menjadi alat-Mu, untuk jadi hamba-Mu, untuk beritakan Injil, untuk selamatkan jiwa, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk belajar membalas cinta kasih-Mu. Dan waktu kita melangkah, kita akan berjalan dalam kuasa firman, kuasa Injil. Enggak pernah saudara beritakan Injil, enggak pernah selamatkan jiwa, hidupnya enggak ada kuasa yang mengalir. Tapi kalau kita selamatkan jiwa, akan ada kuasa yang mengalir. Dan saya tahu ini waktu yang luar biasa, yang sangat penting sekali, saat yang luar biasa untuk beritakan Injil. Ini kairos untuk Indonesia. Ini waktu yang luar biasa untuk selamatkan jiwa. Hari-hari ini adalah hari Tuhan sedang panggil, Tuhan sedang pilih orang-orang untuk selamatkan jiwa. Dipakai oleh Tuhan. KKR 10 hari, saudara masih ingat? Puluhan orang yang dapat penglihatan, baik di Solo, baik di Samarinda, baik di Semarang, baik di Bandung, Jakarta, Jogja, baik di berbagai kota, banyak yang dapat penglihatan. Saat lawatan, Tuhan hadir, Tuhan sedang mencari orang-orang untuk dipakainya. Kalau dia dapatin, lalu dia tunjuk, malaikat itu segera datang, memberikan perlengkapan, pakaian, dan senjata perlengkapan, dilengkapi supaya bisa saudara bergerak dipakai oleh Tuhan, menjadi laskarnya, menjadi pahlawan-pahlawannya dalam selamatkan jiwa. Tuhan sedang berkarya. Ini waktunya, ini kairosnya. Tuhan sedang cari siapa yang siap diperlengkapi,
Siapa yang siap dipakai? Siapa yang siap disertai oleh Tuhan? Kok diem saja, tepuk tangan. Ya, hari-hari ini juga banyak berita-berita yang mengejutkan, saudara. Sehingga banyak orang tanya saya sebagai pendeta, gembala sidang, karena ada suara, apa itu saudara? Sangkakala sudah berbunyi, saudara. Betul saudara? Ada ya saudara yang dengar berita itu? Ada yang dengar berita itu? Loh, banyak sekali. Ada yang sudah nyetel, dengarkan suaranya? Ada banyak sekali, saudara. Nah, saudara, saya ingin ajak saudara supaya bisa ngerti sedikit, karena semua banyak yang tanya. Saya gembala sidang, 1 minggu saya pelajari, saudara, banyak. Nah, kalau menurut ilmuwan, saudara, itu adalah ya karena gesekan-gesekan bisa dari perut bumi, saudara, ada gesekan perubahan sehingga timbul suara. Atau mungkin yang di atas bumi, bukan di bawah bumi, antara pohon, antara apa, terjadi pergerakan, pergeseran, ya saudara, kadang-kadang ada gempa yang menimbulkan suara-suara. Ini menurut ilmuwan. Tapi menurut banyak agamawan, saudara, mengucapkannya beda. Ini peringatan dari surga. Ini sangkakala dari surga. Ini peringatan ya untuk manusia bertobat. Karena kedatangan Mesias sudah ya waktunya untuk datang, sudah dekat katanya gitu saudara. Ini hakim di atas segala hakim akan datang segera. Saya baca ternyata bukan hanya Kristen saja loh saudara. Dari agama-agama lain saya sempat baca juga sama loh. Karena ini saya akan didahului oleh sangkakala. Kemarin saya baca banyak yang berbicara seperti itu saudara. Nah, yang betul gimana? Ya banyak, tapi ya orang berkata hati-hati, ini saatnya saudara itu. Lalu juga orang sedang ribut lagi, bukan hanya soal suara sangkakala, ini tentang hari raya di tanah perjanjian. Ini Yobel, tentang tahun Yobel, betul saudara ya. Sabatnya sabat saudara. Coba dikeluarin, mungkin kita belajar dari sini. Karena saya sudah ngumpulin banyak peristiwa penting terjadi pada tahun Yobel yang diadakan di tanah perjanjian, saudara. Seringkali kalau sudah masuk tahun Yobel, ada banyak hal yang besar, ada banyak hal yang penting terjadi, saudara. Yobel pertama dihitung dari saat umat Allah masuk tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua, saudara. Tolong dikasih ayatnya ya, kalau ya ada ayatnya. Jadi waktu mereka sudah masuk, akhirnya Tuhan berkata, nanti tahun ke-50 rayakan, itu menjadi perayaan. Ya itu tahun Yobel, mulai dihitung di situ, saudara. Lalu terus banyak kejadian. Daud naik tata saat tahun Yobel, saudara. Ya, ada kejadian. Daud naik tata. Lalu apa? Pemulihan. Zaman Saul sedang kehancuran, saudara, dengar dulu. Akhirnya, saudara, mereka butuh bisa dipulihkan. Dan saat Yobel, Tuhan angkat Daud dan mengalami pemulihan. Tuhan Yesus mengorbankan diri di atas kayu salib saat Yobel ke-30, saudara. Saat itu Yesus mengorbankan dirinya sehingga saudara ada pengampunan datang, sehingga ada keselamatan datang, sehingga ada pembebasan datang, sehingga ada keselamatan datang, saudara. Itu juga Yobel ke-30. Dari saat Tuhan Yesus mengorbankan diri sampai tahun 2015, ini ada 40 ya tahun Yobel, saudara. Jadi kalau dari Kanaan, masuk Kanaan sampai Tuhan Yesus itu 30 kali Yobel atau Yobel ke-30. Tapi dari Tuhan Yesus sampai sekarang itu ada 40 Yobel, saudara. Ya, jadi tahun 2015 ini adalah Yobel yang ke-70. Yobelnya Yobel, saudara. Mereka hitungannya itu pakai sabat, saudara. Satu sabat 7 hari. 7 ya, 7 tahun kalau cerita tahun. 7 tahun kali 7 kali itu 49. Lalu setelah selesai besoknya, saudara, itu tahun ke-50, itulah Yobel, saudara. Mereka menghitungnya seperti itu. Ya, pada tanggal 23 September nanti ada tepat
3.430 tahun. 70 kali 7 kali 7 tahun Sabat itu Yobel mereka. Nanti tanggal ini saudara, 23 September Yobelnya Yobel. Jadi ya itu hari raya yang sangat besar. Maka mereka percaya akan terjadi hal yang sangat besar, lebih besar daripada sebelumnya. Betul saudara? Lebih besar dari sebelumnya. Nah, kalau saudara mau menghitung, hati-hati, saya sengaja menghitung. Jangan ngitungnya dengan kalender Masehi, nggak ketemu. Karena kalender Masehi itu pakai matahari, mereka itu pakai bulan. Saudara, contoh ya, Lebaran itu hitungannya kan pakai bulan. Sincia itu kan pakai bulan, berubah terus, bergeser terus. Nggak bisa dihitung pakai kalender Masehi, saudara ya. Hitungnya harus kalender mereka, perhitungan pakai bulan gitu, saudara. Tapi yang ini saya ajak saudara ketahui, ini bagi mereka Yobelnya Yobel, Sabatnya Sabat, perayaan yang sangat besar. Maka mereka juga percaya terjadi hal yang sangat besar. Apa yang terjadi Yobel? Ada lagu, sebetulnya saya mau minta tapi karena belum siap. Inilah tahun Yobel. Betul saudara? Tahun apa? Pembebasan. Betul saudara? Yang terikat dibebaskan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan, yang kalah diberi kemenangan. Betul? Ada hal yang sangat besar. Ya, ini kalau cerita tadi Yobel atau Sabat mereka, perayaan mereka. Lanjutkan lagi sekarang. Ini juga sedang, wah berita besar. Sekarang apa saudara? Secara direct blood moon atau bulan darah, saudara. Ya, bulan darah itu terjadi sudah lama sekali. Saudara perhatikan, tak ajari ya, nggak usah bawa catat, ambillah handphone, di foto, ceklik sudah selesai. Sekarang itu teknologi luar biasa. Ini saudara, ini sudah mulai tahun 162 itu sudah ada. Bulan darah itu sudah ada, saudara lihat. Ya, ini blood moon yang ke-1, ini saudara. Lalu blood moon yang kedua, selisihnya banyak, ini tahun 100 lebih, ini sudah 800 lebih, baru terjadi lagi. Blood moon yang kedua, sekarang yang ketiga, ini selisihnya 15-20 tahun saja. Blood moon yang ketiga, terjadi lagi, lanjutkan, dilanjutkan. Ya, ini tahun 1420, bangsa Yahudi dianiaya dan diusir dari Spanyol oleh penguasa Katolik pada saat itu, dan mereka menemukan benua yaitu Amerika yang kemudian menjadi sekutu utama bangsa Israel hingga hari ini. Jadi saudara dengar, kalau ada bulan darah atau blood moon ya di sana, itu berarti akan terjadi sesuatu yang besar bagi mereka. Tapi ada dua kemungkinan, kalau hidup mereka berkenan di hatinya Tuhan, sesuatu yang besar yang sangat baik. Tapi kalau hidup mereka tidak berkenan di hati Tuhan, menyakiti hatinya Tuhan, akan terjadi sesuatu yang besar, yang mengerikan, yang membahayakan. Nah, saat itu sedang terjadi yang tidak baik. Mereka dianiaya di Spanyol, mereka diusir, akhirnya mereka harus keluar, saudara. Kalau enggak dibantai, saudara. Sedang terjadi saat itu, ya tahun-tahun ya ada bulan darah. Tapi akhirnya untung Tuhan tolong, mereka menemukan benua Amerika. Nah di sana maka sampai sekarang ada hubungan terus, karena sejak awal adalah mereka masuk di sana, termasuk Columbus, saudara. Iya. Saudara lihat, ya setelah itu terjadi blood moon berikutnya. Ini lihat ya, 14 berapa itu? 92. Ini tahun-tahun sekitar itu, saudara. Ya, karena kita pakai kan tahun matahari, toh, saudara ya. Jadi nggak bisa tepat sekali. Tapi saudara lihat yang terjadi. Nah, tidak ada lagi tetrad blood moon lain abad 16 sampai 19. Ya, lanjutkan. 14 Mei 1948 terjadi lagi, bangsa Israel resmi berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat, dan terjadi kembali ya di thread blood moon berikutnya. Ini terjadi yang baik kalau ini, saudara. Mereka merdeka. Saudara perhatikan, mereka itu sudah dicerai beraikan,
sudah hancur, sudah nggak punya negara itu sekitar 2000 tahun. Kalau ada satu bangsa sudah dicerai-berai 2000 tahun, sudah nggak mungkin bisa kembali harusnya. Tapi saat itu, saudara, ya sedang terjadi lagi blood moon yang kelima. Saudara lihat tahunnya, saudara, ya sama. Maka ada kejadian, tapi yang kali ini positif, luar biasa. Mereka malah bisa merdeka, saudara. Lalu Juni, ya tahun 67 Israel mengambil kendali dan berdaulat penuh atas Yerusalem. Dan terjadi juga blood moon ini berikutnya, tahunnya 67, 67, 68, saudara. Bagi mereka, saudara dengar, Yerusalem itu adalah kota paling penting di seluruh dunia. Kenapa? Karena disitulah bait Allah. Hanya di situ. Bagi mereka nggak bisa bangun bait Allah dimanapun. Hanya Tuhan yang berhak menentukan tempatnya. Itu yang menentukan tempat. Mereka di mana-mana hanya bisa membangun sinagog. Sinagog itu bukan bait Allah. Sinagog itu tempat belajar, tempat doa, tapi bait Allah hanya ada di situ. Jadi itu bagi mereka sangat vital, sangat penting. Mereka bisa dapat itu, mereka merasa dapat yang luar biasa sekali. Juga terjadi pada waktu blood moon. Ya, lanjutkan lagi. Nah, saudara, ini yang ketujuh sekarang. Tahun 2014 sudah terjadi 2 kali ini, saudara perhatikan. Ya, 20 April dan ini sudah jadi, saudara. Nanti ya ini juga sudah terjadi April kemarin. Ya, lalu nanti akan terjadi lagi ini 28 September akan terjadi. Jadi 2 kali pada saat, saudara dengar dulu, Yobel mereka, sahabatnya sahabat mereka. Maka sekali lagi mereka sangat percaya tahun ini, ya melalui peristiwa ini akan terjadi hal yang sangat besar, lebih besar daripada tahun-tahun yang lalu. Maka mereka berusaha berdoa. Kita pernah ya saudara diajak gabung doa bersama-sama, karena bisa terjadi sesuatu yang sangat besar sekali, yang punya dampak sangat besar sekali. Mereka berharap yang sangat besar itu adalah hal yang sangat baik, jangan sampai yang tidak baik. Maka mereka kumpul, saya dengar kemarin ada 1,3 juta kumpul, saudara, untuk berdoa. Lanjutkan. Ya, sekarang matahari. Dan ternyata bukan hanya gerhana bulan terjadi, bulan darah, tapi juga gerhana matahari. Tahun 2015 terjadi 2 kali, saudara, gerhana matahari, yaitu 20 Maret dan 13 September. Maka banyak penafsir menafsirkan bisa terjadi hal yang sangat besar bagi dunia dan juga bisa dampak bagi bangsa Yahudi. Mereka itu gini, kalau yang terjadi adalah bulan darah, itu akan terjadi bagi mereka. Tapi kalau yang terjadi itu adalah matahari, ini bicara dunia. Mereka kalendernya pakai bulan, dunia kalendernya ngitungnya pakai matahari. Artinya baik bagi mereka maupun bagi dunia akan terjadi hal yang sangat besar. Perhitungan mereka begitu, akan terjadi sangat besar. Bahkan di dunia ini akan pengaruhi mereka juga. Kejadian yang terjadi di dunia sangat besar, baik atau tidak baik, tapi kejadian yang sangat besar. Yobelnya Yobel, ada bulan darah berturut-turut pas hari besarnya mereka, tambah lagi ada gerhana matahari. Jadi mereka itu sangat percaya, sangat bergumul terjadi yang besar. Lanjutkan. Ada penafsir yang menafsirkan akan terjadi goncangan ekonomi di Amerika, akan berdampak seluruh dunia. Ini penafsir ya saudara, ini hanya ngutip saja, diikuti dengan kelaparan yang ada. Ya penafsir pokok goncangan, ada terjadi banyak, ada krisis, ada goncangan macam-macam, saudara. Ya dan sebagainya. Lanjutkan. Ya kalau kita percaya akan terjadi hal yang besar juga dalam dunia. Percaya, saudara, diprediksi hal yang besar. Bisa terjadi goncangan-goncangan dalam dunia ini, sehingga orang yang hidup jauh dari Tuhan akan berguguran. Semua ngaranya
dunia akan terjadi goncangan. Firman Tuhan juga berkata, segala yang di bumi akan digoncangkan. Betul saudara? Hanya Allah yang tidak tergoncangkan. Betul saudara? Ada itu ya, goncangan. Maka kalau orang hidupnya jauh dari Allah, karena goncangan besar, maka rontok akan berguguran. Boleh saat ini di atas, tapi kalau hidupnya jauh dari Tuhan, karena goncangan yang besar, akan berjatuhan, akan rontok. Tetapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, akan tetap bertahan, bahkan dibawa Tuhan, menerobos goncangan dan kegelapan, sehingga muncul menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang sedang dalam kegelapan. Saudara dengar, yang hidupnya jauh rontok karena goncangan besar, tapi yang melekat pada Tuhan tetap akan bertahan, karena Tuhan tidak tergoncangkan. Bahkan akan dibawa oleh Tuhan mengalami terobosan goncangan ini, terobosan keluar dari kegelapan, diangkat Tuhan menjadi terang, akan muncul kemuliaan Tuhan. Itu Yesaya 60, saudara lihat. Bangkit jadi terang, kenapa? Dunia dalam kegelapan, kekelaman, goncangan, tapi terang Tuhan sudah terbit atas kamu. Ini waktunya. Maka bangkit, kemuliaan Tuhan akan terpancar atas hidupmu. Maka justru bangsa-bangsa yang dalam kegelapan, kekelaman akan pada datang, karena ada kemuliaan Tuhan, karena ada kuasa Tuhan, karena ada karya Tuhan yang nyata. Jadi akan ada perbedaan yang nyata, ya, yang dinyatakan Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Ini juga ada ayatnya, lalu tolong dicarikan. Firman Tuhan berkata, saatnya di Maliaki kalau nggak salah, Tuhan akan tunjukkan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dan tidak. Betul? Maliaki itu kitab terakhir loh saudara. Itu banyak bicara akhir zaman loh saudara. Betul? Akan dikirim Elia membuat pemulihan hati bapak dan anak pada akhir zaman. Nah, ini ayatnya, terima kasih. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar, fasik, antara orang yang beribadah pada Allah dan orang yang tidak beribadah padanya. Akan beda. Tuhan akan menunjukkan perbedaannya. Yang enggak nempel Tuhan, gugur, rontok. Yang nempel tetap bertahan, bukan hanya bertahan, dibawa Tuhan, terobos goncangan dan kegelapan, dibangkitkan oleh Tuhan dengan terang dan kemuliaan Tuhan, malah jadi terang. Orang berbondong-bondong datang, semua datang. Itu Yesaya 60. Coba lanjutkan lagi. Nah, sekarang ini pertanyaan saudara, kapan rapture atau kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kapan? Kapan saudara? Banyak toh orang yang tanya sekarang, kapan Tuhan datang? Baca apa ngomong sendiri? Kapan? Pendoa. Pendoa itu suka loh gini-gini, biasanya saya lihat. Pendoa itu paling asik kalau dengar gini-gini. Hamba-hamba Tuhan juga. Kapan Tuhan datang? Ya, kita ini kan harus menjawab apa yang sering terjadi. Banyak yang menafsirkan tahun ini bisa terjadi karena habis Yobelnya, betul nggak? Bisa tahun ini. Kalau nggak tahun ini, 3 tahun lagi katanya. Karena mereka 70 tahun kemerdekaannya, 3 tahun lagi. Ya, 18. Kalau 3 tahun lagi, 5 tahun. Paling lama 7 tahun katanya. Gitu toh saudara? Betul toh? Ayo, di internet, di grup-grup masuk banyak gitu. Tahun ini, atau 3 tahun lagi, paling 5 tahun, paling lama 7 tahun. Ya toh? Ayo, ya apa ya? Ikut, ada banyak yang ikut ngirim toh. Itu di grup. Saya baca kok semua grup, saya kan habis buka. Kapan Tuhan datang? Kita percaya kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Memang betul, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Sudah makin ya dekat. Tanda-tanda yang diberikan Tuhan makin nyata. Tadi bunyi sangkakala, blood moon, gerhana matahari, tahun Yobelnya Yobel. Dulu sudah tentang ya goncangan, tentang gempa, kan macam-macam. Sekarang tanda-tanda ini makin nyata lagi. Kegerakan Allah yang sudah sampai Indonesia. Ya, setelah itu Timur Tengah,
dan kembali ke Yerusalem. Saya sudah ajarkan berapa tahun ini, dari Yerusalem ke Gerakan Allah Lahir, Yudea, Samaria, Antioquia, Makedonia, itu Yunani, Roma, Eropa, Amerika Latin, Asia, Korea, sekarang Indonesia. Betul? Setelah Indonesia kemana? Timur Tengah, tanah perjanjian. Saudara masih ingat? Ya, ini memang semua bicaranya sama. Itu meneguhkan juga sama. Betul? Oh, Indonesia akan dibawa jadi berkat sampai Timur Tengah dan perjanjian. Saudara, kita malah sudah mengalami. Saya percaya ini tahun memang tahun spesial. Ya, luar biasa, punya arti yang luar biasa. Semua nujunya ke sana. Betul, saudara? Tanda tambah makin jelas. Ya, lalu ini saat tahun ini tanah perjanjian masuk Yobel yang ke-70. Ya, saudara ingat bangsa kita tahun ini juga masuk tahun kemerdekaan yang 70. Saudara dengar dulu. Artinya apa? Ada connect. Sekarang sampai Indonesia. Betul? Ini ada connect khusus. Sama-sama masuk ke 70. Karena kita akan dibawa oleh Tuhan. Bawa terang di sana. Bawa keselamatan di sana. Ada connect secara khusus. Kalau mereka mau dibaptis itu bukan Tuhan, gak akan bisa. Itu keras hati. Mereka itu tegar tengkuk. Yesus lahir di tengah-tengah mereka aja, mereka gak mau kok. Tapi sekarang hatinya sudah dirontokkan, kekerasannya sudah dihancurkan. Timur Tengah orang kuatnya dihancurkan. Saatnya. Semua bicaranya arahnya ke sini, saudara. Ya, lanjutkan. Ya, tetapi ada nasihatnya. Tetapi jangan menetapkan kapan kedatangan Tuhan. Ya, jangan kita menetapkan ini 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, atau apa. Jangan menetapkan. Kita percaya sudah sangat makin dekat, tapi jangan menetapkan. Kenapa, saudara? Sudah ribuan tahun banyak yang menetapkan hari kedatangan Tuhan dan tidak terjadi, meleset semua. Ribuan tahun. Betul? Saudara masih ingat mungkin tahun 2000 dulu. Saudara masih ingat sebelum tahun 2000 Indonesia itu marak di mana-mana seminar akhir zaman. Masih ingat? Betul ya Pak Arianto ya? Semua banyak hamba Tuhan juga pengaruh akhir zaman. Nanti tahun 2000 satu hari gitu. Dihitung saudara, sampai ada yang berkata, aku sudah pesan dengan sopirku, nanti 1 Januari 2001 ya, mobilku ambil kamu, karena aku sudah rapture, aku sudah diangkat Tuhan, ambil. Loh, ada yang ngomong gitu loh saudara. Itu kalau sopirnya dengar terus gimana? Ya toh, saudara dengar ya. Segala sesuatu makin saudara pelajari, itu makin memikat saudara, makin saudara percaya. Firman, saudara jarang pelajari, saudara nggak begitu yakin, imannya nggak mantap. Tapi firman makin dipelajari, makin yakin. Pelajaran akhir zaman juga sama. Bagi saudara yang nggak banyak mau pelajari, nggak ngerti, nggak percaya. Tapi kalau saudara ikut, wah pengajarnya baca lagi, pengajaran mereka baca lagi, makin yakin. Ya Tuhan mau datang tanggal sekian. Itu hukum alamnya begitu, saudara. Tapi ingat, sudah terlalu banyak yang meleset, ya nggak terjadi, ya itu bisa ditertawakan banyak orang dunia. Apa itu gereja? Ngomong, nggak pernah benar, nggak pernah terjadi, hanya ngomong saja. Dari dulu ngomong kiamat, nggak pernah kiamat, misalkan gitu. Betul, saudara? Membuat mereka tidak percaya malahan, dan mendatangkan aib bagi gereja Tuhan. Kita yakin makin sangat dekat, tapi jangan menentukan. Sudah terlalu banyak yang meleset. Dulu semua juga yakin, tapi meleset. Ya, lanjutkan lagi. Begini sudah. Tuhan bisa datang hari ini, Tuhan bisa datang minggu depan, Tuhan bisa datang bulan depan, Tuhan bisa datang tahun depan, Tuhan bisa datang 10 tahun lagi, Tuhan bisa datang 100 tahun lagi. Karena satu harinya Tuhan bisa bicara 1000 tahun. Betul? Ini sudah masuk harinya Yobel,
Tapi satu harinya Yobel itu bisa 1000 tahun, tahu nggak? Bisa tuh, Alkitab tulis seperti itu tuh. Nah ini, akan tetapi saudara, aku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa lah, nggak boleh lupa ya. Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun bagi kita sama seperti satu hari hitungannya Tuhan. Betul saudara, saya ajak jangan menetapkan. Yakin sudah dekat. Yakin. Lanjutkan. Ya. Kita harus tahu firman Tuhan sudah berkata bahwa hari kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Tuhan ngomong tidak ada yang tahu, semua tidak tahu, pendeta tidak tahu, jemaat tidak tahu, pendoa tidak tahu, penafsir Alkitab gak tahu, semua tidak tahu. Katakan. Tapi tentang ini tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kalau Tuhan berkata tidak tahu, kita harus berkata tidak tahu. Jangan kita keminter bilang tahu. Betul? Kalau tanda-tanda Tuhan memang menunjukkan tanda-tandanya. Nanti tandanya ini. Tapi tentang hari Tuhan sudah berkata, nggak ada yang tahu. Jangan menetapkan, jangan ngomongin tahu. Lanjutkan. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Ya, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Saudara dengar. Sedang kerja, yang satu diangkat, satu ditinggal. Yang diangkat ini orang yang sungguh-sungguh atau tidak? Sungguh-sungguh. Cinta Tuhan, nempel Tuhan, dicintai Tuhan, nggak tahu, bukan sedang nunggu detik-detik kedatangan, nggak tahu, sedang kerja, dianggap. Jadi orang yang sungguh-sungguh nggak tahu, orang yang nggak sungguh-sungguh tertinggal juga tidak tahu, tidak ada yang tahu. Betul? Lanjutkan, caplek sebelah, maka jangan sok tahu. Ya, caplek sebelah ini pendoa. Kalau ada yang berani mengatakan tahu, kapan? Jangan, kalau ada yang berani mengatakan ya, ini ganti saja dialuske. Saya suka kalau ngajar itu supaya nggak nyinggung siapa-siapa. Tolong kali ya diganti ya. Kalau kita, saudara ya, kalau kita berani mengatakan tahu kapan rapture atau kedatangan Tuhan, maka kita harus konsekuen dengan apa yang kita katakan. Artinya begini. Kalau ada satu ya pegawai negeri lah yang muda, ya lalu ada putusan pindah ke New York, dia akan diangkat jadi duta besar di sana. Dia akan dipindah di sana, lakukan ya sangat besar. Lalu dia percaya, dia yakin atau itu perintah dan dia mau menerimanya, atau kerja di perusahaan pindah di New York, atau lebih mudah sekarang ginilah. Saudara, tiba-tiba Tuhan datang, Tuhan berkata, pindah New York, aku akan berkati kau di sana, aku akan pakai kau selamatkan orang-orang banyak sekali di New York. Saudara yakin, sungguh, ya 1 Januari saudara akan pindah di sana. Apa yang saudara harus lakukan? Apa? Yakin, ini mau berangkat lah, sudah 1 Januari. Apa yang dilakukan? Minimal rumahnya di Solo dijual untuk beli rumah di sana. Betul tak saudara? Betul apa enggak? Ya enggak? Rupiahnya diganti uang di sana. Betul saudara? Mobil mewahnya enggak bisa dibawa, alat-alat semua dijual untuk nanti beli di sana. Artinya kalau kita berani ngomong yakin aku ini 1 tahun lagi Tuhan datang, atau 3 tahun, kita harus konsekuen dengan perkataan kita. Hartamu jangan disimpan di dunia, kirim ke surga, supaya kalau pulang di surga ada hartamu. Jangan mau datang tahun ini, hartanya tetap disimpan di dunia, itu enggak konsekuen. Ya atau ya? Ya atau ya? Anak-anak SMP, SMA enggak usah dilanjutkan, pindah STT, LCD.
Siapkan yang rohani. Untuk apa belajar banyak-banyak, wong mau ditinggal di dunia, di sana gak dibutuhkan lagi ijazahnya, betul? Pengetahuan dunianya pindah. Yang masih kecil gak usah sekolah, diajari doa saja, nyembah Tuhan, latihannya, betul gak salah? Lah mau pindah di surga kok. Sebentar lagi kok. Kalau kita menetapkan, kita harus konsekuen. Jangan hanya mulutnya ngomong dengan orang 31 tahun, tapi kita sebenarnya hati kita enggak melakukan apa yang kita katakan. Maka lebih baik jangan menetapkan. Bisa tahun ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun, 100 tahun, satu harinya Tuhan bisa 1000 tahun. Lanjutkan. Yang penting ini, berjaga-jaga. Saya ini sudah melampaui waktu, saudara. Tapi saya akan singkat sedikit saja, saudara. Tapi karena saya rasa ini penting, karena banyak yang tanya. Yang penting apa? Berjaga-jaga, kata firman Tuhan. Ya, berjaga-jaga. Berjaga-jaganya apa? Dengar, saudara. Ini yang terakhir. Pertama, bertobat sungguh-sungguh. Saudara dengar. Kalau saudara tidak bertobat sungguh-sungguh, sulit diangkat oleh Tuhan. Akan jadi beban. Dosa itu tidak bisa dibawa masuk ke surga. Bertobat. Betul? Kalau hari ini masih ada yang simpan dosa, bertobat, buango. Sebab sewaktu-waktu Tuhan bisa datang. Saudara sulit diangkat kalau masih terus membawa dosa. Yang di lumpur dosa bertobat, tinggalkan dosa. Supaya kalau saudara mau diangkat, preacher, saudara diangkat. Setiap kali Tuhan mau mengadakan pemulihan, Tuhan selalu berkata, kuduskan dirimu. Karena besok aku akan mengadakan ini, kuduskan dirimu. Betul? Yang kedua, apa di situ? Melekat pada Tuhan. Kalau kita melekat pada Tuhan, kita akan terus dituntun oleh Tuhan. Kalau kita melekat pada Tuhan, kita akan diberi kekuatan berjalan dalam kebenaran. Kalau kita melekat pada Tuhan, saudara dengar, ya, kita akan disertai Tuhan. Bahkan saudara dengar seperti tadi, kalau kita melekat pada Tuhan, saat Tuhan datang dan mau membawa ke surga, otomatis ketut. Wong melekat tau saudara, betul gak? Nempel dengan Tuhan, gak usah bingung-bingung. Melekat pada Tuhan, maka 2 bulan, 3 bulan ini Tuhan ngajari melekat, 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 melekat. Jangan jauh. Yang ketiga, kesatuan. Sudah dengar? Bangunlah kesatuan. Keluarga yang pecah sulit menyelamatkan banyak orang. Gereja yang pecah gak bisa dipakai oleh Tuhan, malah buat orang undur. Tapi yang bersatu bisa dipakai. Gereja mula-mula sehati, sepikir, sejiwa, sevisi, bersatu. Ada waktunya untuk ngalah, saudara. Bersatu, bangun kesatuan. Tuhan paling suka kesatuan. Tuhan hanya bisa berkarya saat kita bersatu. Doa Tuhan supaya kita bersatu. Dalam keluarga, di tempat kerja, dalam pelayanan. Yang terakhir adalah khotbah hari ini. Fokus selamatkan jiwa. Saya bersyukur setiap minggu khotbah dibuat 2 bulan yang lalu, tapi selalu tepat dengan apa yang sedang Tuhan katakan. Yang paling penting adalah sekarang selamatkan jiwa sebaik mungkin. Tuhan tidak suka dengan orang yang egois. Selamat diri sendiri, gak mikir orang lain. Orang yang egois tidak diangkat. Betul. Jangan hanya untuk diri kita. Selamatkan keluarga. Selamatkan lingkungan orang lain. Selamatkan. Jadi orang yang bisa digunakan oleh Tuhan. Dia korbankan. Kita tiru oleh Tuhan Yesus. Tadi, hati yang rela berkorban. Hati yang berani selamatkan jiwa. Betul? Dan ini adalah putaran terakhir. Ini detik-detik terakhir. Saudara dengar. Kalau yang namanya detik-detik terakhir, harus kerahkan segenap tenaga, harus kerahkan segenap kemampuan, harus kerahkan segenap kekuatan. Kalau lari maraton, saudara berkata ya saudara, kalau lari maraton, saudara dengar ya, kalau lari maraton, saudara, ya sampai putaran terakhir, apa yang dia harus dilakukan? Kalau saudara ikut lari maraton, sampai putaran terakhir, apa yang saudara lakukan?
Kerahkan segenap kekuatan. Kerahkan segenap kekuatan. Betul nggak saudara? Sekarang contoh ini tadi ada kaitan ini. Jangan ini putaran terakhir lalu bingung. Kurang berapa meter ya? Lari. Kurang berapa meter ya? Oh 3 sekian meter ya? Lari. Kurang berapa meter? Ketinggalan malah. Jangan ribut. Kurang berapa minggu? Kurang berapa tahun? Jangan ribut. Malah ketinggalan. Fokus ke depan. Panggilan Tuhan. Lari. Selamatkan jiwa sebanyak mungkin. Lari. Kekuatan sebanyak mungkin. Saudara akan cepat sampai ada mahkota di surga. Jangan ribut dengan kapan datangnya. Ributlah selamatkan jiwa. Pasti diangkat oleh Tuhan. Pasti ada mahkota. Pasti ada kemuliaan Tuhan. Sekian firman Tuhan. Waktunya sudah lewat. Mari, yang tugas siapa? Cepat aja Cik Kim ya, doanya jangan banyak. Saya dimarahin karena di luar nanti macet kata. Tapi kalau nggak saya selesaikan, saudara nggak bisa tahu tuntas. Semua bangkit berdiri, saudara. Ya, enggak berdiri ya.